Selamat datang di Puskesmas Tegarrejo, Yogyakarta. Selamat datang di Puskesmas Tegarrejo, Yogyakarta. Permasalahan utama kebijakan integrasi layanan primer di Puskesmas Tegarrejo dan umumnya. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam melakukan screening kesehatan belum optimal. Yang kedua, kesulitan pengumpulan data karena belum ada kesepakatan data yang digunakan. Yang ketiga, sistem informasi melalui aplikasi Simpus belum bisa mengakomodir seluruh kebutuhan data sehingga laporan screening masih manual. Yang keempat, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pelatihan teknis untuk kader serta tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, layanan kesehatan masih terfragmentasi dan belum terintegrasi antar klaster atau jejaring. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan kebijakan ILP. Nah, yang pertama yaitu mendekatkan dan mempermudah akses layanan kesehatan yang komprehensif untuk seluruh masyarakat di setiap fase kehidupannya. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan kesehatan primer, yaitu yang terintegrasi, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, yang ketiga yaitu menguatkan puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat dengan sistem informasi yang terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah mengurangi duplikasi layanan dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Baik, berikutnya adalah stakeholder yang terlibat dalam ILP di Puskesmas Tegarrejo. Yang pertama, ada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai lembaga pemerintah yang mengawasi dan mengatur pelaksanaan program kesehatan. Yang kedua, ada Puskesmas Tegarrejo sebagai lokasi implementasi program ILP yang bertanggung jawab langsung dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, masyarakat sebagai penerima manfaat dari program ILP yang diharapkan mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan terintegrasi. Yang kelima, ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai pengatur regulasi dan pedoman pelaksanaan program ILP di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, ada tim klaster pelayanan kesehatan primer, tim yang dibentuk untuk mengorganisasi berbagai aspek pelayanan kesehatan di Puskesmas. Baik, yang selanjutnya ada strategi implementasi ILP. Yang pertama ada regulasi dan fondasi hukum, di mana berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan dan SK Kepala Puskesmas nomor 547 tahun 2024, pembentukan struktur organisasi ILP dan SOP terkait telah ditetapkan. Yang kedua, pembentukan klaster terintegrasi. Petugas diorganisasikan dalam beberapa klaster berdasarkan siklus hidup. Klaster pertama yaitu manajemen, klaster kedua ibu dan anak, klaster ketiga usia dewasa dan lansia, dan klaster keempat yaitu penanggulangan penyakit menular. Yang ketiga ada penguatan SDM, pelatihan atau orientasi ILP bagi personal. Selain itu, staf mempelajari pedoman teknis ILP secara mandiri. Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab klaster dan juga pembagi tugas. Yang keempat ada penataan sarana dan ruang layanan. Ruangan diatur berdasarkan klaster sehingga proses pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif berjalan komprehensif dalam satu area reseptif. Yang kelima ada pendanaan dan dukungan infrastruktur. Sumber dana berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan BLUD Puskesmas untuk mendukung sarana prasarana yang sesuai standar ILP.
Selanjutnya ada kegiatan kunci dalam implementasi ILP. Yang pertama, pembuatan dan asosialisasi SOP sampai klaster. Ditetapkan SOP terpisah untuk masing-masing klaster di Puskesmas Induk dan 2 puskesmas pembantu. Yang kedua, yaitu koordinasi internal klaster. Koordinasi aktif dilakukan antara PJ dan anggota untuk menata dan penyelenggaraan berbagai layanan sesuai fase kehidupan pengunjung puskesmas. Yang ketiga ada reorganisasi ruang pelayanan. Ruang diatur ulang agar klaster dapat bekerja berdekatan, memudahkan alur layanan lengkap dari tahap promotif hingga rehabilitatif. Yang keempat adalah orientasi dan pelatihan SDM, meliputi orientasi, pelatihan, serta studi mandiri pedoman teknis oleh Nakes. Pembagian tugas klaster dilakukan oleh kepala puskesmas. Dan yang terakhir yaitu manajemen pendanaan. Penggunaan dana APBD dan BLUD diatur untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang integrasi layanan. Selanjutnya ada analisis SWOT yang ada strengths, weaknesses, opportunities, sama threats. Yang pertama yaitu strengths, yaitu kekuatan. Yang pertama ada dukungan regulasi formal, yaitu telah ditetapkan melalui keputusan Kepala Puskesmas dan keputusan Menteri Kesehatan. Dan struktur organisasi tim cluster sudah terbentuk dengan jelas. Yang kedua ya standar operasional prosedur. Tersedianya SOP untuk tiap klaster dan unit pelayanan, termasuk di puskesmas pembantu. Yang ketiga pelatihan SDM. Beberapa tenaga kesehatan sudah mengikuti pelatihan atau orientasi ILP dan melakukan sosialisasi internal. Yang keempat, pendanaan terjamin, yaitu sumber dana berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan BLUD Puskesmas Tegalrejo. Yang kelima, pelayanan berbasis siklus hidup, yaitu pelayanan mencakup semua tahap usia, ibu dan anak, usia produktif, lansia, hingga lintas klaster. Yang keenam, pembagian ruang berbasis klaster. Tata letak ruang pelayanan sudah disesuaikan dengan sistem klaster untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, W, yaitu weaknesses, yaitu kelemahan. 1. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan nakes, yaitu pelaksanaan screening belum optimal karena kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis. Yang kedua, belum tersedianya panduan teknis lengkap, yaitu petunjuk teknis dari Kemenkes belum dilengkapi panduan operasional per klaster. Yang ketiga, sistem informasi kurang mendukung, yaitu aplikasi Simpus belum dapat mengakomodir kebutuhan data ILP dan laporan screening belum otomatis. Yang keempat, pemrosesan data masih manual. Harus memilah data hasil screening secara manual karena keterbatasan fitur aplikasi. Yang kelima, beban ganda bagi tenaga kesehatan. Karena ketidaksiapan sistem, nakes harus mengerjakan pencatatan 2 kali, manual dan aplikasi. Yang selanjutnya yaitu O, yaitu opportunities, yaitu peluang. Yang pertama, dukungan dinas kesehatan. Ada peluang sinergi antara puskesmas dan dinkes kota Yogyakarta untuk optimalisasi aplikasi dan pelatihan. Yang kedua, perubahan sistem kesehatan nasional, yaitu ILP sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional, membuka peluang integrasi yang lebih luas. Yang ketiga yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan. Dengan sistem berbasis siklus hidup, kualitas layanan dapat meningkatkan lebih tepat sasaran. Yang keempat, pelibatan lintas klaster dan sektor. Potensi penguatan jejaring dan kolaborasi lintas program dan sektor. Yang terakhir yaitu T, threats atau ancaman. Yang pertama, resistensi perubahan dari SDM. Adaptasi terhadap sistem baru dapat menimbulkan resistensi jika tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas. Yang kedua yaitu ketergantungan pada regulasi pusat. Ketiadaan paduan lengkap dari pusat dapat menghambat pelaksanaan optimal di daerah. Yang ketiga yaitu kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan. Perbedaan antara regulasi dengan implementasi di lapangan bisa menimbulkan kebingungan operasional. Yang keempat yaitu kendala teknologi informasi. Keterbatasan kemampuan sistem informasi dapat memperlambat pelaporan dan pemantauan program. Nah, selanjutnya yaitu ada rekomendasi kebijakan. Nah, kita mengambil sumber data dari Puskesmas Tegalrejo. Nah, rekomendasi kebijakan ini yaitu yang pertama melakukan koordinasi internal atau workshop untuk menyamakan persepsi tentang screening kesehatan. Lalu yang kedua yaitu admin IT Puskesmas Tegalrejo segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jakarta untuk penyelesaian keluhan internal puskesmas. Nah, sehingga kita bisa langsung untuk melakukan penyempurnaan menu pada aplikasi Simpus, sehingga apa yang sudah dilakukan pencatatan pelayanan dalam gedung puskesmas bisa mengakomodir di seluruh kebutuhan data serta laporan hasil screening dapat ditarik langsung dari aplikasi Simpus, sehingga tidak perlu kerja 2 kali untuk melakukan pemilahan data.
Baik, kesimpulan dari sumber data yang kami ambil, Puskesmas Tegalrejo Kota Yogyakarta menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam melaksanakan program integrasi pelayanan kesehatan primer yaitu ILP. Hal ini ditunjukkan dengan tersusunnya regulasi formal, struktur organisasi klaster yang jelas, serta penyusunan SOP yang mendukung implementasi pelayanan berbasis siklus hidup. Pembiayaan program telah ditunjang oleh dana dari APBD dan BLUD serta penataan sarana prasarana dan ruang pelayanan yang sudah disesuaikan dengan sistem klaster. Meskipun demikian, pelaksanaan ILP masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam screening, belum optimalnya sistem informasi dalam mendukung pengolahan data serta tersedianya panduan teknis lengkap dari Kementerian Kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Puskesmas Tegalrejo perlu meningkatkan koordinasi internal melalui pelatihan dan workshop, serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pengembangan sistem informasi yang mendukung pencatatan dan pelaporan program secara efisien. Dengan komitmen manajemen, dukungan kebijakan serta pembenahan sistem SDM, pelaksanaan ILP di Puskesmas Tegalrejo memiliki potensi besar untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer yang menyeluruh, terintegrasi dan berorientasi pada siklus kehidupan masyarakat. Baik, sekian penyampaian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.